Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang kedua. Kali ini aku mau ngajakin teman-teman buat bereksperimen di laboratorium. Tapi sebelum itu, alangkah lebih pentingnya lagi kalau kita mengenal alat dari nama dan fungsinya. Nah, biar pengetahuan kamu bertambah, tonton terus sampai habis ya, jangan di-skip. Yang pertama ada Erlenmeyer, terbuat dari kaca dengan berbagai ukuran, digunakan untuk wadah titrat dalam proses titrasi. Selain itu ada labu asa, digunakan untuk mereaksikan zat-zat yang mudah menguap. Yang kedua ada gelas kimia. Gelas kimia ini terdiri dari berbagai ukuran, dimulai dari ukuran 50 ml hingga ukuran 2 liter. Gelas kimia ini digunakan untuk melarutkan suatu padatan, mencampurkan cairan, atau memanaskan larutan. Yang ketiga ada gelas ukur. Gelas ukur ini terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Gelas ukur ini memiliki beberapa volume, dimulai dari volume 5 ml hingga volume 1 liter bahkan lebih. Gelas ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Berikutnya ada rak tabung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi, dan tabung reaksi berfungsi sebagai alat untuk mereaksikan bahan kimia. Kemudian penjepit tabung digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan. Berikutnya ada labu ukur. Labu ukur ini terdiri dari beberapa ukuran volume, dimulai dari 10 ml, 100 ml, 250 ml, 1 liter bahkan lebih. Nah, labu ukur ini digunakan untuk membuat dan mengencerkan larutan yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur ini memiliki beberapa variasi volume yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, pipet ukur ini biasanya digunakan untuk memindahkan suatu larutan dengan volume tertentu. Berikutnya ada pipet volume atau pipet gondok. Berbeda dengan pipet ukur sebelumnya yang memiliki skala pada batangnya, pipet volume ini hanya memiliki satu skala pada satu ukuran volume saja, sehingga untuk ketelitiannya pipet volume ini lebih tinggi ketelitiannya dibandingkan dengan pipet ukur. Fungsinya untuk memindahkan suatu larutan tertentu dengan volume tertentu yang memerlukan ketelitian tinggi. Berikutnya ada ball filler, di mana pada bagian atasnya terdapat katup A atau aspirate yang berguna untuk mengeluarkan udara dari gelembungnya. Kemudian ada tombol S atau suction, merupakan katup untuk menyedot larutan. Kemudian ada katup E atau exhaust yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari pipet. Nah, filler ini digunakan sebagai penyedot untuk pipet ukur ataupun pipet volume. Selanjutnya ada batang pengaduk, berfungsi untuk membantu proses pengadukan dan pemindahan larutan. Lalu ada polismen yang biasanya digunakan untuk membersihkan zat-zat sisa pada proses gravimetri. Kemudian ada spatula yang biasanya digunakan untuk mengambil suatu zat. Kemudian ada kaca arloji. Kaca arloji ini memiliki beberapa diameter. Kaca arloji biasanya digunakan untuk menutup Erlenmeyer
Dapat juga digunakan untuk menutup gelas kimia dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menimbang suatu zat. Pipet tetes. Pipet tetes ini terbuat dari kaca dengan ujungnya terbuat dari karet. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan larutan, tetapi hanya dalam volume tetes per tetes saja. Botol semprot digunakan sebagai alat penyimpan Aquades untuk memudahkan kita dalam proses pelarutan atau pembilasan suatu alat. Selanjutnya ada corong panjang dan juga corong pendek. Corong ini biasanya digunakan untuk memindahkan cairan atau dapat juga digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyaringan dengan cara memasukkan kertas saring di atas corong tersebut. Ini adalah ketiga dan juga kawat kasa asbes yang digunakan sebagai penyangga pada proses pemanasan. Ini adalah pembakar spiritus yang digunakan sebagai alat pemanas dengan bahan bakar spiritus. Berikutnya ada bunsen sebagai alat pemanas, lalu segitiga porselen, ada juga cawan porselen, kemudian krustang atau penjepit cawan. Serangkaian alat ini biasanya digunakan untuk proses pemanasan cawan yang biasanya digunakan pada metode gravimetri. Desikator. Desikator ini terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan di dalamnya terdapat silika gel yang berfungsi untuk menyerap uap air. Jadi, desikator ini digunakan untuk mengeringkan senyawa yang bersifat hidroskopis. Kemudian ada plat tetes yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan suatu zat dalam jumlah yang sedikit. Ini adalah cawan penguapan yang digunakan untuk menguapkan suatu larutan. Kemudian ada mortar dan alu digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan sebelum dilakukan proses percobaan. Botol timbang digunakan untuk menimbang zat yang bersifat higroskopis atau suatu larutan. Kemudian ada statif dan klem digunakan untuk penyangga buret. Buret biasanya digunakan pada proses titrasi. Kemudian ada buret. Buret ini memiliki keran kaca yang tidak boleh digunakan oleh larutan NaOH. Kemudian ada buret coklat. Buret coklat digunakan untuk larutan yang peka oleh cahaya. Lalu ada buret dengan keran dari teflon. Buret ini bisa digunakan oleh larutan NaOH. Yang terakhir adalah buret selbach yang memiliki background putih di belakangnya dengan garis tengah. Buret ini dapat lebih mudah dibaca dibandingkan dengan buret lainnya. Gimana perkenalan dengan alat-alat labnya? Semoga dengan menonton video ini pengetahuan kalian semakin bertambah ya.
Demikian video yang kedua tentang perkenalan alat-alat laboratorium. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.